Halo Sobat Catur, pada video kali ini kembali saya akan bagikan 3 buah partai mini pertahanan Gambit Mora menang hitam. Sekarang kita mulai. Partai yang pertama dimainkan tahun 1908. Putih dipegang oleh B. Lubimov dan hitam oleh Alexander Alekhine. D4, C5, E4. Setelah pertukaran langkah, terjadi pertahanan Sisilia Gambit Mora. Bidak pukul bidak, kuda F3. Pada posisi ini sebenarnya langkah yang paling populer untuk putih itu bidak maju C3, bidak pukul bidak, kuda pukul bidak, kuda C6, kuda F3, bidak D6, gajah C4, bidak E6, putih rokade, hitam kuda F6, menteri E2, gajah E7, benteng D1, bidak E5. Ini adalah langkah paling populer pertama. Sekarang kita kembali ke langkah partai. Di sini kuda F3. Ini adalah yang populer kedua, juga langkah yang sering dimainkan oleh pemain putih. Bidak E5, gajah C4. Nah, dalam posisi ini langkah yang populer pertama untuk putih itu tetap bidak C3, kuda C6, bidak pukul bidak, bidak pukul bidak, kuda pukul bidak, kuda F6, kuda C3, gajah B4, kuda pukul kuda, bidak B pukul kuda, gajah D3 melindungi bidak E4, D5, E pukul D, kuda pukul D5. Ini adalah langkah putih yang populer pertama. Sekarang kita kembali ke langkah partai. Di sini gajah C4. Ini adalah yang populer kedua. Juga langkah yang sering dimainkan oleh pemain putih. Hitam kuda F6, putih rokade, menteri C7 mengancam gajah, menteri E2 melindungi gajah, gajah C5 untuk persiapan rokade dan pengembang gajah, kuda B, D2. Ini putih melakukan langkah yang agak lemah. Di sini langkah yang lebih baik. C3, kuda C6, gajah G5, bidak D6, bidak pukul bidak, bidak pukul bidak, gajah pukul kuda, bidak pukul gajah, kuda B D2, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini putih kuda B D2 dan posisi hitam lebih baik. Hitam rokade, kuda B D3, bidak maju, bidak C3, bidak pukul bidak,
Bidak B pukul C3, gajah G4 mengikat kuda, kuda pukul gajah, bidak pukul kuda. Sebenarnya di sini langkah yang lebih baik untuk hitam. Menteri pukul kuda, gajah mengancam menteri, menteri C7, gajah D3 melindungi bidak E4, kuda B D7, dan posisi hitam tetap lebih unggul. Kita kembali ke langkah partai. Di sini bidak pukul kuda dan posisi kembali berimbang. Gajah G5, kuda B D7, benteng F D1 menduduki lajur terbuka D, bidak A6, rencana majukan bidak-bidak saat menteri, bidak A4 menangkis rencana hitam, menteri C6, gajah D5 mengancam menteri. Di sini putih kembali melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini bidak H3 mengancam gajah, gajah pukul kuda, menteri pukul gajah, bidak maju B5, gajah B3, dan posisi putih tidak sejelek yang di partai. Kita kembali ke langkah partai. Di sini gajah D5 mengancam menteri, kuda pukul gajah, bidak pukul kuda mengancam menteri, dan di sini kembali putih melakukan langkah yang sangat lemah. Sebenarnya di sini lebih baik benteng pukul kuda, kuda B6 mengancam benteng, benteng D2, gajah pukul kuda, menteri pukul gajah, dan posisi putih tidak sejelek yang di partai. Kita lanjut ke langkah partai. Di sini bidak pukul kuda, menteri G6. Sampai di sini putih menyerah sebab sudah kehilangan atau satu perwiranya sudah tertangkap. Sebab seandainya dilanjutkan, misalkan benteng lari ke E1, kuda pukul gajah pukul kuda, bila menteri, dan kemudian menteri pukul gajah. Dan seandainya gajah yang lari ke E3, maka bidak maju E4 dan perwira putih sudah terjebak. Sekarang partai yang kedua dimainkan tahun 1911. Putih dipegang oleh Abram Isakovich dan hitam oleh Karl Schlechter. E4, C5, D4, bidak pukul bidak, kuda F3, bidak E6, kuda
pukul bidak, kuda F6, kuda C3, gajah B4, gajah D3 melindungi bidak E4, kuda C6 mengancam kuda, gajah E3 melindungi kuda D4 sekalian pengembang buah, bidak maju D5, kuda pukul kuda, bidak pukul kuda, bidak pukul bidak, bidak E pukul D5, gajah D2, hitam rokade, putih rokade, benteng E8 menduduki lajur E terbuka, bidak A3 mengancam gajah, gajah D6 melakukan penekanan terhadap petak H2, bidak H3 melindungi peta G4, gajah C7, gajah G5. Di sini putih melakukan langkah yang agak lemah. Lebih baik di sini kuda E2, bidak A5, gajah F4 mengajak pertukaran gajah, benteng B8 mengancam bidak B2, benteng B1 melindungi bidak B2, bidak maju C5 mengancam gajah di D3, bidak C3, menteri pukul gajah, gajah pukul gajah, kuda pukul gajah, menteri D6 mengancam kuda, menteri D2 melindungi kuda, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini gajah G5 dan posisi hitam lebih baik. Gajah D6, menteri D6 mengancam mat di A2, bidak maju F4 melindungi mat di H2, kuda E4 mengajak pertukaran dan mengancam gajah di G5, gajah H4, menteri A6 mengancam gajah, gajah pukul kuda. Di sini kembali putih melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini menteri E1. Walaupun posisi hitam tetap lebih unggul. Di sini kita lanjut ke langkah partai. Gajah pukul kuda. Hitam menteri pukul gajah. Sampai di sini putih menyerah. Sebab kalau gajah lari, misalkan ke F3, maka menteri pukul bidak ada ancaman ada ancaman ke H2. Bila kuda mengancam menteri, maka menteri skak, raja terpaksa lari
gajah skak, bila raja lari, menteri skak, raja terpaksa E2, menteri skak lagi, raja terpaksa ke E1, menteri A4 skak, raja kembali ke D2, maka skak, raja terpaksa ke D3 atau C3 dan tetap mat dengan menteri ke C4. Sekarang partai yang ketiga dimainkan tahun 1920. Putih dipegang oleh Jagues Mises dan hitam oleh Siebert Taras. E4, C5, D4, C pukul D, menteri pukul D, kuda, C6 mengancam menteri, menteri E3. Di sini ada juga menteri ke D1 dan itu sama-sama baik. Kuda F6, bidak C4. Pada posisi ini sebenarnya langkah yang paling populer untuk putih. Itu yang populer pertama, kuda C3, bidak D6, gajah D2, gajah G6, bidak G6, putih rokade panjang, gajah G7, bidak F3, putih hitam rokade, kuda G E2, bidak A6. Sekarang yang populer kedua, kuda F3, bidak D6, bidak C4, bidak G6, kuda C3, gajah G7, bidak H3, hitam brokade, gajah E2, gajah D7, putih rokade, bidak A6, benteng D1, benteng C8. Sekarang kita kembali ke langkah partai. Di sini bidak maju C4, hitam bidak maju E6, putih bidak G3. Di sini putih melakukan langkah yang kurang kuat atau langkah yang agak lemah. Lebih baik di sini kuda F3, gajah E7, gajah E2, hitam rokade, putih rokade, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini gajah G3 dan posisi hitam lebih unggul. Gajah E7, kuda C3, bidak D5, bidak pukul bidak, bidak pukul bidak, bidak pukul bidak, hitam kuda pukul bidak, mengancam menteri, menteri D2, mengancam kuda di D5, gajah E6 melindungi kuda, gajah H3 mengajak pertukaran, hitam rokade, gajah pukul gajah, bidak pukul gajah, kuda F1, gajah C5.
Sampai di sini posisi hitam sudah sangat unggul. Kuda H3 melindungi bidak F2. Kuda skak E3. Sampai di sini putih menyerah sebab posisinya sudah kalah total. Seandainya partai masih dilanjutkan, Raja E1, kuda D4, ancaman kuda F3, skak mentri. Maka mentri terpaksa D3. Dan kuda E, skak ke C2, raja terpaksa F1, kuda pukul benteng, dan hitam sudah sangat unggul. Ya sahabat catur, itu tadi 3 partai mini gambit mora yang sangat tajam. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.